Wah, mantep banget ini. Sampai Ciherang Hills. Oh, masya Allah, pemandangannya indah banget. Wih. Nah, datang makanannya. Ada nasi liwet. Ini cah kangkungnya 8. Sayur asem. Ini ada sambal kecap, sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di channel Arif. Selamat datang. Hari ini rencananya saya akan melakukan perjalanan bareng teman-teman, ngetrip aja ke daerah Saung Bahagia, Jonggol. Nah, ini saya udah nyampe di daerah Depok. Rencananya saya touring menggunakan address hari ini karena memang sekalian nyobain sok yang baru, sok Kalisto. Nah, untuk rute kita rencana lewat Citerep, lalu ke arah Saung Bahagia, nanti baliknya itu ke pesantren Andalus, lalu belok kiri, nanti nyebrang jembatan apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya dia nyebrang jembatan gitu, jembatan gantung, nanti tembusnya di Jonggol. Oke, seperti apa keseruannya, ikuti terus perjalanan kita ya. Ayo kita ciao. Alhamdulillah kita sampai di Jalan Raya Bogor. Oke, dari sini ke titik pertama SPBU Mayor Oking sekitar 10 menit lagi kita sampai. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin videonya agak kurang ke atas atau kurang ke bawah. Ini saya pakai mounting di helm. Untuk chest strap belum bisa saya pakai karena belum dapat settingan yang pas, masih cari-cari trial error. Ya, mungkin sekalian ini juga ya, review untuk penggunaan shock TVS Kalisto di address. Ya, perlu teman-teman ketahui juga kenapa sih saya pilih shock TVS Kalisto untuk dipasang di address. Waktu itu saya riset dulu, saya cari-cari karena kan saya juga pakai Kalisto. Terus menurut saya itu shocknya enak, empuk. Nah, saya cari-cari di grup berapa sih panjang shock Kalisto. Ternyata masuk nih panjangnya, ukurannya 330, otomatis si address akan jadi lebih naik ground clearance-nya, jadi lebih aman. Nah, terus saya cari juga berat kosong Kalisto itu dia di 109, sedangkan address dia berat kosongnya 97. Ditambah saya pakai box itu dia beratnya 5 kilo, berarti kan total 102, masih ada sisa 7 kilo. Lalu gimana impresinya ketika saya gunakan untuk harian, berboncengan ataupun sendiri, dan untuk touring trek-trek yang agak kasar. Kalau dari saya, berat saya sendiri kan itu sekitar 65. Hitunglah kalau saya berboncengan itu dengan istri dan anak, total 150 hingga 160 kilo. Impresi saya sih, saya puas banget. Jadi shocknya itu dia lembut, tapi lembutnya itu dia tidak yang apa ya, tidak lebay, tidak mentul-mentul gitu. Enak, redamannya itu enak banget. Makanya saya rekomendasikan shock ini waktu itu di grup address juga, karena saya sendiri udah pakai dan saya cukup puas dengan shock Kalisto. Nah, waktu itu ada yang pernah nanya juga kalau misalkan shock ini dipakai di motor lain gimana. Nah, ini yang saya belum tahu. Paling gini sih, patokannya adalah berat kosong motornya itu berapa dulu nih. Kalau dia lebih berat daripada shock daripada si TVS Kalisto, otomatis lebih empuk dong. Nah, kalau lebih empuk itu kan ya bisa jadi mentul-mentul atau sebagainya. Takutnya seperti itu. Nah, makanya sebelum beli shock Kalisto, dicoba cari tahu dulu berat kosong motornya itu berapa, terus dibandingkan dengan si Kalisto. Kalisto kan tadi 109 ya. Kalau motornya itu di bawah 109 itu masih aman, masih nyaman dipakainya. Tapi ketika dia lebih berat, kayak misalkan mau dipakai di entok itu setahu saya beratnya sekitar 112 kilo, jauh lebih berat daripada TVS Kalisto. Otomatis hasilnya pasti keempukan, terlalu empuk gitu. Jadi buat teman-teman address, saya rekomendasikan banget shock Kalisto untuk di address. Ya, untuk pemasangannya sih sulit-sulit gampang ya. Sulitnya adalah bosnya itu harus dirubah, harus kita ganti. Ya gampangnya dia tinggal PNP, merubah shock
ngerubah bos atas aja. Itu tadi bicara kelebihan. Kalau untuk kekurangannya pasti ada. Nah, apa sih kekurangannya? Kekurangannya Shock Callisto ini pertama adalah dia susah didapat. Jadi saya aja itu dapatnya di TVS Bandung. Saya cari di TVS Dewi Sartika, dia nggak ada. Coba TVS online part itu juga kosong. Ke TVS Jogja kosong. Lalu kekurangan yang kedua adalah ketika mau dipasang di motor Jepang seperti Address atau Vario, kita harus ngerubah bos shocknya dia, bos atas. Karena bos atasnya itu dia lebih lebar atau lebih tinggi itu pokoknya dibandingkan ukuran bos motor Jepang. Kayak misalkan kemarin saya pasang di Address, saya coba pakai bos aslinya bawaan shock motor Callisto, dia mentok. Nah, saya coba pakai SS, bisa masuk tuh. Berarti kan otomatis si bosnya itu harus diganti. Karena saya pernah pakai shock KTC, itu saya pakai plug dari Vario, dia masuk tanpa ubahan apapun ya. Berarti kan ketika mau dipasang di motor selain Address kayak misalkan Vario Beat, otomatis bos atasnya harus diganti juga. Seperti itu teman-teman. Ya paling itu aja sih minusnya menurut saya. Kekurangannya itu aja. Sisanya kelebihan empuk, enak, nyaman pokoknya dipakainya. Walaupun kondisi berboncengan bawa bawaan berat tetap nyaman. Oke, ini kita udah lewat flyover Cibinong. Depan kita belok kiri ke arah SPBU Mayor Oking. Oke, kita belok kiri. Ya, lanjut lagi bahas masalah shock. Seberapa berat sih beban yang pernah saya bawa? Jadi kan tadi berat total saya berboncengan dengan anak dan istri itu sekitar 150 hingga 160. Nah, minggu kemarin itu saya belanja bulanan. Nah, kalau belanja bulanan kan itu otomatis kita beli minyak yang 2 liter itu 2. Terus ada kecap yang besar, saus, terus ada sabun cair, sabun cuci. Otomatis kan itu jauh lebih berat ya barang-barang bawaannya. Itu saya bawa sekitar kecepatan di atas 60 itu masih nyaman banget. Dia tuh nggak mentul-mentul, jadi reboundnya tuh enak. Nah, jadi buat teman-teman Address terutama, karena kan saya pasang di Address ya, ini shock saya rekomendasikan karena selain harganya murah di angka 220, shocknya enak, punya 3 setelan. Jadi misalkan setelan pertama teman-teman terlalu empuk nih, bisa dinaikin ke setelan kedua dan ketiga ya, seperti itu ya. Ayo, rapet banget ini, samping kiri ada bus. Ayo Pak, Mbak. Wait, ada lagi Scoopy. Ayo Mbak, Mbak, gas. Oke. Saya takut nih di belakangnya ada bis. Ya, sebentar lagi sekitar 3 sampai 4 menit lagi kita sampai di SPBU Mayor Oking. Ini jalanan cukup ramai. Banyak yang mau liburan juga karena sekarang hari Sabtu, banyak aktivitas. Alhamdulillah sampai. Ini dia SPBU Mayor Oking, titik pertemuan pertama. Ya, teman-teman saya kayaknya udah pada nunggu. Nah, itu dia, udah nunggu. Oke, habis ini kita lanjut gas lagi. Alhamdulillah kita sampai di Jalan Raya ini Ciherang Lama ya. Saya dulu udah pernah lewat sini, cuman sekitar tahun 2020 atau kayaknya 2020-an. Udah lama ya. Oke, ini teman-teman dari Ngetrip aja. Ini ada di depan saya. Total ada 4 orang. Yang di depan saya ini yang pakai NMAX merah, ini Indra. Lalu di depan pakai Supra itu Rio. Di depannya lagi itu yang pakai PCX Billy. Nah, ini Billy. Nah, paling depan itu ada Andre. Ini Andre. Tadi berangkat kita dari titik poin pertama di SPBU Mayor Oking itu jam setengah 8 lewat, hampir jam 8 kurang 10 menit mungkin ya. Karena nunggu Andre, rumahnya paling dekat tapi paling lama.
Cukup ramai yang lewat sini ya. Jalannya juga agak sedikit becek, mungkin habis diguyur hujan kemarin. Masya Allah. Wih, sungainya bro, indah banget. Asik, pemandangannya asik. Ini agak macet ya, karena memang ramai sekali. Banyak yang mau liburan lewat sini. Tadinya rencana sih mau lewat Sentul ke atas, cuman saya takutnya anak-anak pada ngeluh. Karena kalau lewat Sentul itu estimasi waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Agak lebih lama dibandingkan kita lewat jalur Ciherang Lama, karena dia agak muter. Nah, makanya karena teman-teman dari Ngetrip aja juga ada yang baru ngikut kita, jadi udah kita pilih jalan yang enak, yang nggak terlalu lama di jalan, terus sampai di sana kita bisa makan siang bareng, habis itu kita gas lagi lanjut balik. Untuk jalur pulang pergi kita berbeda ya. Berangkat itu tadi kita lewat Pasar Citerep, dari Mayor Oking, Pasar Citerep, lalu Ciherang Lama, nanti ke arah Saung Bahagia. Dari Saung Bahagia turun ke arah Kidemang, lalu pesantren Pesantren Andalus. Nah, dari Pesantren Andalus nanti ada jalur ke kiri, itu kecil. Lewat perkampungan, jalurnya arah ke Jonggol, ke jembatan apa itu namanya, saya lupa. Kayak jembatan gantung. Asik pokoknya jalurnya. Jalannya biasa, jalan pedesaan, agak sedikit rusak. Banyak bolong-bolong. Jadi karena ini juga habis hujan, hati-hati. Ini yang di depan kita Rio. Motornya langsung dibawa dari Jogja. Asal Jogja deh. Banyak pom bensin juga, jadi buat teman-teman, wah tapi tutup ya, sayang sekali. Buat teman-teman yang sekiranya takut kehabisan bensin, aman ya, di sini banyak pom bensin ini. Tapi nggak tahu kenapa tadi tutup, atau mungkin belum buka. Karena ini baru 7:30 apa jam berapa itu? Oh, 8:30. Jadi buat teman-teman yang mau healing, mau cari suasana yang adem, asri, cocok banget. Dan ini juga nggak jauh kok dari ibu kota, ini deket, kurang lebih 1 jam, mungkin 1 hingga 1,5 jam. Kalau dari Jakarta Utara sekitar 2 jam pakai motor. Mau liburan bareng keluarga, di sini juga banyak tempat wisata, banyak penginapan. Jadi misalkan hari Senin sampai dengan hari Jumat kita kerja, hari Sabtu Minggu kita bersama keluarga healing bareng, menghirup suasana yang segar, asli, enak banget. Ini apa ini? Proyek baru, bukan sekedar impian. Wih, banyak anak-anak sekolah, asik. Bersyukur sekali mereka yang hidup punya rumah di masih asri seperti ini ya, karena di perkotaan itu cukup banyak polusi. Jadi misalkan teman-teman ada yang lahir dari desa, nggak usah berkecil hati. Justru kita yang dari kota inginnya di desa, karena suasananya asri. Syukur-syukur bisa
tinggal di desa, gajinya kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ya. Wah, tanjakannya mantap banget ini. Sampai Ciherang Hills. Nanjak pakai address segini karena ditahan. Kalau nggak ditahan dia enak tuh, cepet naiknya. Bang, motor baru bang. Motor baru. Ada yang pakai motor baru. Ceritanya dia baru pindah, udah kebeli motor. Pemandangannya asik banget, asri, masya Allah. Ini kita sampai di Cibadak. Tadi ada SD Negeri 1 Cibadak. Asik view-nya ya. Ini Billy, Andre, Indra, Rio. Oke, kemarin kan nanjak kita pakai Kalisto, sekarang kita nanjak pakai address. Ini menurut saya ini cukup terjal. Nah ini posisi dari stop, kita tes ya. Ini karena saya sendiri, ya kira-kira segini kalau nanjak pakai address. Nah, seperti itu. Jadi kalau apa ya, kemarin kan ada yang nanya bedanya Kalisto sama address buat nanjak tuh gimana nah. Jadi kalau address itu dia butuh power awalan tinggi. Kalau Kalisto enggak. Kalisto dia akselerasinya itu lebih enteng. Jadi ketika nanjak posisi diam itu masih enak. Tapi ada tapinya. Ketika dia masuk 30 itu kan mode powernya langsung hidup ketika dia nanjak. Itu kayak dia ngeden dulu. Terus lama-lama drop, baru dia naik. Gitu. Kalau address ketika dia powernya dapat, yang penting dia nggak dia nggak loss. Itu enak. Yang penting RPM-nya terjaga. Itu kalau address. Nah ini dia ada punya tanjakan cukup terjal. Kita coba lagi. Wah, ada mobil selip. Bisa kan nanjak begitu address? Padahal jalanannya seperti ini. Oh, masya Allah, pemandangannya indah banget. Ini cukup dalam ini ya. Yuk, kita gas lagi yuk. Kita gas lagi. Oke, ini jalur namanya jalur Cibadak Sukamakmur. Jalur ini enak, tapi memang agak kecil. Untuk motor oke, tapi untuk mobil saran saya jangan. Masya Allah, ini rumah di desa tapi bagus sekali ya. Mungkin yang punya orang kota. Misi. Nah ini jalannya agak aspalnya agak ngelupas ya. Terus gimana sih rasanya jalan di turunnya tajam sekali. Jalan di aspal yang agak ngelupas, terus pakai shock Kalisto sama ban dual purpose. Rasanya enak. Sebentar, ini jalannya yang mana ya? Saya udah lama nggak lewat sini.
kayaknya yang kiri. Oke, wah hati-hati, turunannya cukup terjal. Terjal sekali turunannya. Ini kalau kita nanjak dari arah sebaliknya luar biasa ini tanjakannya. Masya Allah. Tapi kalau teman-teman lewat jalur sini harus hati-hati juga ya, karena ini jalurnya tuh banyak yang longsor, apalagi di musim hujan seperti ini. Oke, kita sampai sini terus kita ke kanan. Ada wisata baru, Jungle Blazing. Waktu saya lewat sini itu lagi dibangun. Sekarang udah jadi. Nah, ini jalan utamanya. Kalau tadi kita nggak lewat jalan utama. Kita nyari jalur yang agak rimbun, karena buat refreshing juga. Semoga teman-teman ngetrip aja nggak kapok ya. Kebetulan ini saya yang milih jalur. Saya sih milih jalurnya yang halus ya, nggak ngelupas. Kalau terlalu halus nanti kayak Om Pitra, itu halus banget jalurnya, saking halusnya licin. Dari sini ini jalan raya Sukamakmur. Ini tinggal lurus aja, jalan Cigombong. Sekitar 30 menit lagi kita sampai di Saung Bahagia. Dari namanya aja Saung Bahagia, insya Allah bahagia ya kalau di situ ya. Adem, ayem, asri, enak. Pengen sih rasanya bawa anak atau istri boncengan ke sana, tapi kondisi belum bisa. Karena anak juga masih kecil, belum ada 2 tahun. Ya tahun ini sih 2 tahun. Tapi sayanya yang nggak berani, karena kan ini perjalanan cukup jauh untuk anak kecil. Terus juga ya kalau boncengan bertiga cukup melelahkan. Jadi ya kita atur waktu ya nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini kita ke kiri. Jadi patokannya kalau dari Cibadak tadi, ini kita ke kiri, ketemu rumah ini. Nah, tinggal ikutin jalan aja sisanya. Nah, ini agak licin nih, harus hati-hati. Estimasi sekitar, ini udah deket banget ini, sekitar 10 menit lagi sampai. Tapi di sini emang banyak banget tanjakan. Nah, ini lihat. Jadi kalau misalkan dia nanjak 40, kita gas lagi, asalkan torsinya dapat, dia naik tuh. Pelan-pelan dia naik. Itu kalau pakai address. Jadi dia harus dapat dulu powernya, baru dia bisa. Ya mungkin emang karakternya Suzuki itu begitu. Sama kayak dulu saya pernah pakai Pulsar juga. Itu sama begitu. Ketika start di awal tanjakan, apalagi tanjakannya ekstrim ya, itu agak apa ya namanya,
agak tekor dia di tanjakan, tapi ketika dia powernya udah dapat, wah itu enak banget. Saya dulu pakai Pulsar 180 tapi sudah up ke 200. Itu motor enak buat touring, enak banget. Tapi ya namanya motor jarang ya, jadi kita agak was-was aja ketika kita touring ke daerah-daerah seperti ini. Dulu pernah kejadian teman itu pakai Pulsar 220 warna merah, sebut saja namanya Saluvi. Nah itu dia ke Citorek ceritanya, balik dari Citorek itu mesinnya jebol. Sebenarnya jebolnya sepele, kalau nggak salah itu karena olinya habis deh, mesin jebol, terus dibenerin lah di bengkel desa. Nah di sana sih orangnya bilangnya bisa, tapi kenyataannya nggak bisa. Balik dari sana harus masuk lagi bengkel Pulsar, baru bener. Yang seperti itu yang kita takutkan. Jadi kalau beli motor yang yang katakanlah motor itu memang jarang, apalagi merek-merek kayak TVS, Bajaj, Kawasaki, beli sah-sah aja, tapi lihat juga kondisi di lingkungan, apakah kiranya memadai atau enggak. Kalau spare part kita bisa pesan online, tapi kan kalau buat touring pastinya ya kita emang harus sedia spare part. Tapi di satu sisi ada beberapa part yang memang nggak kita beli, ternyata itu yang rusak. Nah seperti itu. Jadi kalau punya motor-motor yang cukup jarang, dibawa di kota aja. Kalau mau dibawa ke jalur-jalur seperti itu ya pakai motor yang biasa kita pakai, Yamaha atau Honda. Walaupun ya kita semua udah tahu lah kualitasnya. Wow. Nah ini tanjakannya cukup terjal. Wah yang pakai beat boncengan aja enteng loh. Masya Allah, indah sekali ya. Nah warungnya itu yang di depan sana. Sudah mau sampai. Alhamdulillah kita sampai. Ya ini pada ngemil dulu. Ngemil apa bang? Biasa nih, pisang. Kayaknya enak tuh. Seger banget ya. Masih panas banget. Mantap. Tempe goreng. Tempe goreng, ini ada pisang goreng, tempe goreng. Ini pisang siapa ini? Ini jambu. Icip bro. Tadi metik langsung dari situ. Mumu masih panas. Berapa Bil jambunya Bil? 1 kilo 10.000. 1 kilo 10.000. Ini ada berapa? 1 kilo? Ini tadi 1 kilo 2 10.000 hitungannya. 12.000. 12. Oh, 4 jambu 12.000. Jambunya tinggal metik di pohon-pohon itu, tinggal milih. Wisata petik buah. Nah, ini pemandangannya. 11-12 sama ini ya. Mengasari ya, Mengasari. Asik banget tempatnya. Kopi mau. Nah, datang makanannya. Ada nasi liwet. Ini cah kangkung, ini lalapan. Sayur asem. Ini ada sambal kecap, sambal apa ini? Sambal bawang. Bukan, nih sambal dadak nih. Sambal dadak. Dadap apa dadak? Dadakan. Yang ini jengkol, Bro. Ayam kampung. Ini lalapan. Tinggal krauk aja langsung. Itu bukan lalapan, tapi kali ini yang lalapannya yang Iya, benar. Oke, kita makan siang dulu. Sayur asem, segerin sama cah kangkung, ayam, sama nasi liwet. Mantap banget dah. makan dong. Makan, Pak. Makan nih. Ayo makan. Makan.
Seger banget ya. Mantap. Tinggal di ini, tinggal di piwit. Ditelepon aja lah. Tadi juga dia pakai lokan. Suasana lagi hujan. Tadinya habis makan, siap-siap mau OTW lagi. Tapi ini hujan. Jadi kita sambil ngasoh dulu. Ya, sampai sini dulu ya video kali ini. Nanti dilanjut ke part 2. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.